Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program liputan khusus di Davika TV. Pemirsa, di hari ketiga studi tiru yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, hari ini tengah berlangsung, yaitu kegiatan penyambutan rombongan dari Lampung oleh Dinas Pariwisata Bantul. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan yang ada di kantor Pariwisata Bantul dan tengah berlangsung selain penyambutan juga diskusi terkait dengan kebudayaan maupun kesenian. Seperti apa diskusi berlangsung, terus saksikan hanya di Davika TV. Karena kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Evan, jadi pas hari ini beliau hadir, itu pesertanya didatangkan dari tempat-tempat lain atau secara bergiliran. Itu ada pendopo parasamnya. Kemudian ada juga kami juga menyediakan fasilitas untuk pentas wayang, dan itu ada juga ada event penggiat seni itu dalam rangka peristiwa budaya, pentas dalam rangka peristiwa budaya. Misalkan peristiwa budaya itu memperingati hari santri atau memperingati hari wayang, itu kami masukkan dalam pentas peristiwa budaya. Kemudian ada lagi, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, yaitu dalam program acara Sloso Wage. Nah, jadi setiap Sloso Wage malam itu kami dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul selalu diminta oleh Dinas Kebudayaan DIY itu untuk mementaskan kelompok seni juga, yang tempatnya itu itu ada di depan gerbang mana itu? Ya, Monumen Satu Malam ada di situ. Kemudian di depan Pasar Beringharjo, Taman Budaya. Kemudian ada di depan gerbang Kepatihan, dan depan gerbang Kepatihan sebelah barat. Itu kami selalu dari Dinas Kebudayaan Bantul itu kami diminta juga untuk mengisi acara-acara Sloso Wage sesuai dengan angkas yang kami yang sudah diberikan kepada kami. Misalkan 1 tahun itu kita harus mementaskan 10 kelompok seni, yaitu nanti dibagi setiap Sloso Wage berapa, dibagi dalam per bulan. Matur Pak Wadi. Sebelum lanjut ke sharing, monggo dari Dikpora ada yang diatur ke? Di sini saya ingin menyampaikan permohonan izin karena pada hari ini undangan Kepala Dinas tidak bisa menghadiri kegiatan ini dikarenakan bersamaan dengan kegiatan atau agenda lain. Dan untuk itu saya mengakhiri untuk menghadiri acara pada hari ini. Untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, di Dinas Pendidikan itu terdiri dari 7 bidang, yaitu bidang PTK, yaitu bidang pengelolaan tenaga pendidikan, bidang PNF, pendidikan formal, bidang SD, bidang SMP, bidang program, bidang orang, dan bidang umum. Untuk bidang orang itu mengelola tentang kegiatan kepemudaan dan olahraga. Nah, untuk bidang kepemudaan itu mengelola tentang kegiatan kepemudaan, diantaranya pemuda pelopor, jadi belajar yang bekerjasama dengan Kemenak. Kemudian untuk olahraga itu menangani kegiatan tentang POKA, POBDA,
kemudian GOP atau kegiatan olahraga belajar, GOP disabilitas, FGD, dana hibah, KOMI, FBC, KMPI, dan Pramuka. Kemudian olahraga rekreasi yang bersama Dinas Kebudayaan Jawa. Itu Bapak Ibu tadi telah disampaikan dari bidang kami Ekrab. Mungkin nanti Ekrab sudah, nanti dari pemasaran mungkin kita langsung saja diskusi dan lain-lain mengenai kebudayaan serta poranya. Monggo untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Monggo Bapak bisa dimulai dari sinten ingkang kita bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, nama saya Dono Fernando, panggilan Ekran. Saya kepala bidang pengembangan destinasi lembaga sumber daya manusia Kabupaten Bogor. Iya. Jadi gini Pak, kita tujuan yang dari bidang saya ini, saya ingin banyak belajar di sini tentang tata kelola destinasi wisata. Nah, kemarin kita sudah diadakan juga studi beberapa tempat-tempat pengrajin. Ada hal yang sangat menarik yang saya tanyakan. Di sini desa wisata di mana aja? Di sini desa wisata, di sini desa wisata. Saya bilang, kok bisa sebanyak itu desa wisata? Sementara kami satu kali susah benar di desa wisata. Nah, justru saya pengen benar belajar di sini bagaimana cara mengelola tentang membangun desa wisata. Karena setiap ADW kita tidak pernah bisa ikut di kabupaten itu karena sangat kesulitan. Bukannya kita tidak pernah ada pembinaan, selalu kita ada pembinaan, Pokdalis kita bina. Tapi setelah itu ya udah bikin begitu aja, tidak pernah bisa berkembang di desa itu. Saya malah lebih kaget lagi pada hari ini. Saya melihat di sini ada 54 desa wisata ternyata. Nah itu. Nah jadinya saya tanyakan gimana kiat-kiat metode yang paling tepat, yang paling pas untuk membangun desa wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak di sini destinasi wisata yang milik pemerintah di pihak ketiga yang dikelola oleh swasta? Ada. Sementara dari bidang destinasi cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Supriyanto, Kabid bidang pemasaran pariwisata di Surabaya, Lampung Tengah. Jadi kalau terkait dengan apa yang menjadi apa istilahnya substansi dari katakanlah isi-isi ataupun apa namanya kiat-kiat terkait dengan pemasaran pariwisata, sebenarnya di dalam pemikiran saya, kalau saya menurutkan sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi bukan saya ini bukan pemasaran itu secara esensinya adalah branding atau marketing. Bagaimana kita pemasaran itu bisa mempromosikan atau menjual wisata itu pada dasarnya fakta kita di lapangan, terutama di Lampung Tengah itu untuk kita jual itu belum bisa. Sebenarnya faktanya seperti itu, belum bisa. Jadi karena memang kita tidak terkoneksi atau tidak terkorelasi dengan apa namanya regulasi atau sistem yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kalau kita mengikuti peraturan yang ada, regulasi yang ada, ya kita sementara saat ini yang penting kita jangan ada kegiatan, jadi seolah seperti itu. Karena kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Evan, ini kan kita membuat satu saja setengah mati sebuah.
Ini fakta. Jadi pernah ada di kita berjuang luar biasa ya, kita bagi itu sangat kalau saya sangat memungkinkan sekali untuk menjadi desa wisata yang luar biasa karena unik dan memang asli di situ tradisinya berjalan, adatnya memang kental, terus kemudian nah tetapi ini tidak ada semacam di Kabupaten Bantul, maksudnya paling tidak itu ada regulasi yang terkait misalnya ini bisa dispose atau disupport dari ADD misalnya ya Pak, kalau di sana benar-benar ada atau kemudian di sini ada fasilitasi pendampingan terkait dengan desa wisata atau desa budaya dengan Pak, di sana tidak ada. Nah semacam itu. Ya, maturnuwun Pak Pran, terkait dengan desa wisata sebenarnya di Yogyakarta ini tidak lepas dari adanya peraturan gubernur nomor 93 tahun 2020 terkait dengan desa mandiri budaya. Bu siapa? Sebagai pendamping desa budaya pasti sangat hafal sekali. Jadi desa mandiri terdiri dari 4 unsur ya, Pak Sektor. Ada desa trainer, ada desa wisata, ada desa prima sampai budaya. Jadi desa budaya, desa prima, desa trainer, desa wisata itu menjadi satu kesatuan apabila ingin meraih dana keistimewaan atau dana di Yogyakarta ini. Oleh karena itu, di Yogyakarta ini dari 4 kabupaten 1 kota, lalu 4 kabupaten terutama itu berlomba-lomba untuk tiap kelurahan untuk meraih dana keistimewaan. Syaratnya satu, harus mempunyai 4 unsur itu: desa budaya, desa wisata, desa trainer, dan desa prima. Dari adanya peraturan gubernur itulah makanya semua kelurahan, semua desa kalau di Jogja ada kelurahan maka semangat untuk menumbuhkan atau membentuk desa-desa wisata mereka. Nah, untuk lebih jelasnya ada teman kami Pak Karmen yang sudah lama membidani atau membidani lainnya desa-desa wisata, karena kalau kami kan datang sudah seperti ini kan, tapi kalau teman saya itu yang membidani lainnya desa-desa wisata yang ada di Bantul. Monggo Pak Karmen, gambar Pak Karmen. Karena yang kita berjayakan, kita usahakan memang masyarakat. Jadi memang perlu istilahnya usaha yang khusus. Pertama, mungkin kalau mendengar ceritanya Pak Pran tadi, yang perlu dilaksanakan berdasarkan pengalaman kami sharing, Pak, kita sharing aja. Yang pertama memang mengidentifikasi potensi. Itu yang pertama, karena kalau di kami sendiri ada 5 syarat Pak untuk menjadi desa wisata. Yang pertama, wilayah tersebut harus memiliki daya tarik. Mau daya tarik alam, budaya, buatan, kerajinan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga terkait dengan kelembagaan dan SDM. Ini yang paling penting, karena kita untuk mencari SDM di tingkat kelurahan itu memang agak berat. Kemudian yang ketiga, memiliki sarana prasarana untuk melayani wisatawan. Dengan catatan khusus di desa wisata, prasarana dan sarana ini tidak harus miliknya masyarakat pengelola. Pengelola desa wisata tinggal mengidentifikasi sarana prasarana yang ada di wilayah tersebut. Karena ketika mengembangkan desa wisata, nanti titik akhirnya adalah mendatangkan wisatawan. Kemudian ketika wisatawan datang memerlukan sarana prasarana untuk melayani. Kemudian syarat yang keempat adalah memiliki homestay. Gitu. Itu persoalan juga itu. Iya, mungkin itu persoalan. Saya jawaban itu orang sebenarnya kalau homestay itu nanti masyarakat harus baru-baru. Harus baru-baru. Sebenarnya tidak. Justru malah homestay ini adalah menggunakan sebagian tempat tinggal untuk disewakan. Jadi menggunakan sebagian Pak. Jadi nanti teman-teman pengelola desa wisata tinggal mengidentifikasi di wilayah tersebut ada rumah, kemudian tempatnya Pak X itu punya kamar 5, ternyata 2 dicatat. Nanti rumahnya Pak Y ada kamar 3, 1 dicatat. Kemudian syarat yang terakhir, ketika masyarakat ingin menggunakan desa wisata, karena desa wisata beda dengan wisata desa Pak ya. Desa wisata beda dengan wisata desa.
Sehingga syarat yang kelima, pengelola harus membuat paket wisata. Paket wisata. Ya, itu nanti paket wisata ini akan mendatangkan wisatawan, kemudian akan menambah lama tinggal wisatawan. Sehingga homestay yang disiapkan oleh pengelola desa wisata akan memiliki nilai lebih. Sebenarnya desa wisata itu tujuannya adalah memberikan nilai lebih potensi yang sudah ada, Pak. Potensi daya tarik wisatanya, potensi SDM kelembagaannya, potensi sarana prasarana, potensi homestay dan sebagainya. Sehingga ketika teman-teman sudah bergerak di desa wisata, hanya mereka yang menikmati. Jadi bukan pemerintah yang menikmati, tapi mereka, karena di kami juga kita tidak ada distribusi atau pengenalan kepada teman-teman pengelola desa wisata. Kalau distribusi kita adanya di objek wisata. Jadi ternyata kami ada Pak, kalau yang tampilan-tampilan seni ini kami lumayan banyak setelah kami inventarisir. Ya saya inventarisir tadi, kami itu ternyata punya ini Pak, semacam namanya itu puisi, cuman puisinya itu sambung menyambung. Itu diperlukan ya pantun, namanya ringget kalau nggak salah ya Pak. Nggak ringget ya, pantun. Itu yang bisa tuh rata-rata orang-orangnya walaupun ini orang kampung dia harus cerdas itu, karena dia harus baca keadaan juga. Kalau dia kurang cerdas juga kurang bisa itu. Nah itu mungkin itu salah satunya. Kemudian kami itu ternyata juga ada gitar tunggal ya. Gitar tunggal itu semacam karawitan itu, cuma dia pakai gitar bahasanya Lampung itu. Kami ternyata punya juga. Ya kalau kita itu bahasanya Lampung itu penuh makna juga itu. Cerita-cerita tentang keagamaan, tentang orang tua, cara-cara bertutur kata juga di situ. Kemudian tari jelas kita punya luar biasa, tari Lampung juga bagus-bagus. Kemudian Mepadun sama tadi yang tidak paling penting juga, Mepadun ya festival itu mungkin nanti dibungkus sama ya aksara itu ya, kita ternyata alhamdulillah punya aksara juga. Mungkin aksara ini juga mulai kayak di banner-banner peringatan. Kalau kita memang ada ahli aksara, berarti kalau peringatan Sumpah Pemuda ini kita harus pakai bahasa aksara Lampung juga itu. Sebagai identitas kita mulai juga ya. Kalau kita diwajibkan itu Pak. Iya, kami lalai ya Bu. Itu mungkin kalau yang tadi saya sebutkan kayak puisi, gitar tunggal ini mungkin kalau nanti bisa disebutkan agar tampil per personnya, kita bisa tampil di event tamu-tamu kan, kita kan bisa bayar dia kan untuk tampilannya, sekedar tampil saja dulu. Tapi kalau untuk tadi saya baca bahkan di sini itu diwariskan turun-temurun, diajarkan ya Bu ya. Iya. Kalau diajarkannya kita berpesan ke dinas pendidikannya berarti ya, untuk generasi mudanya Pak ya, yang anak-anak ya Pak, yang mungkin didiskusikan juga ini, kita mulai diskusikan juga. Kalau nggak diajarkan biasanya ada workshop Pak, kalau dari Dinas Kebudayaan Bantul. Workshop tentang aksara Jawa kalau di sini. Ya, kalau dia tadi kan tampilan kan, kalau tertarik ya belajar lagi. Kemudian yang sangat tadi kan sudah diakui tadi, belum ada yang berhasil ya Pak ya kita ya untuk apa namanya desa wisata. Ya artinya Pak, kami sudah punya modal, kami Pokdarwis sudah dibentuk. Beberapa kali sudah ada pelatihan, belum semua, cuman sudah. Tapi kami besok akan berfokus, akan manggil sekitar 60 orang. Itu terdiri dari 2 desa ya, 2 destinasi. Itu 30 bulan perkiraan seperti itu. Akan kita latih kemampuan pengelolaan manajemen wisata lah, kira-kira begitu. Yang berfokus pada homestay itu. Homestay, karena saya lihat tadi di sini salah satu syarat desa wisata itu ada homestay kan. Kemudian kalau daya tarik pastilah dia punya daya tarik. Kemudian penggiat kulinernya juga diperkuat. Tentu saja di homestay itu kita perjelas bahwa kalau mau berhasil nih bagi-bagi tugas berarti, karena tahu pada kuliner di situ kita benar-benar dilatih juga, ditingkatkan juga kualitasnya. Kemudian penggiat seni juga ya Pak ya di situ ya, harus ada juga ya. Pelatihan homestay kita akan punya. Kalau daya tarik tempatnya jelas sudah masuk, langsung masuk. Kemudian yang pendukung-pendukung tadi, kalau di sini batik ya luar biasa juga. Batiknya
itu ya yang bisa kita langsung ya pelan-pelan kita terapkan juga kan di dinas kita. Mau langsung kami mundur banget mungkin ya. Baiklah, mungkin saya rasa tadi sudah banyak juga masukannya. Untuk rekan-rekan juga yang lain juga yang disampaikan tadi, kami bermohon juga ke rekan-rekan yang ikut dalam rombongan ini, ya benar-benar kita pertanggungjawabkan keberangkatan kita ini semuanya benar-benar dipelajari ya, jangan dilupakan karena dana juga luar biasa juga untuk berangkat. Tadi kita dengar juga di sini juga rupanya ada kesulitan. Saya rasa begitu. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Nanti mungkin ada juga satu lagi tertinggal yang dari konten kreator tadi, dari PNS itu. Kalau memang nanti ya mungkin bukan sekarang atau kapan ya tenaga-tenaga seperti beliau itu untuk kan kita banyak pelatihan di sini. Nanti diatur kalau memang bisa dipanggil kan ya saya pelajari dengan SPPD itu ternyata boleh juga dipakai untuk manggil dari luar. Iya, bisa Pak. Iya, bukan hanya kita yang keluar. Kalau saya baca seperti itu. Jadi kan bisa disediakan dana SPPD, penginapan dan ini kan namanya. Ya nanti ditawarkan saja kalau masuk kan. Saya rasa kalau jiwanya sendiri itu rasanya dia mungkin gratis juga dia mau ngasih. Jangan Pak. Jangan. Tinggalan istri Pak. Gitu ya. Jadi saya tambahkan satu lagi kesan-kesan yang kami dapatkan begini rekan-rekan. Saya lihat ya beliau yang pendamping kami dari cara-cara menyambut kami yang memang kalau di sana katanya desa wisatanya bagus ya itu kan sebenarnya tercermin dari petugas-petugas di sini gimana cara nyambutnya, cara menjelaskannya, keikhlasannya. Ya saya rasa kita bangga ini melihat mungkin etos kerjanya juga kita ya pelan-pelan kita bangun juga ya. Perbaiki rasa bangga terhadap memiliki dinas kita juga ya. Masukan ini untuk internal kami. Mungkin karena kami melihat di sini luar biasa sambutannya. Tanggung jawab si yang di bidang konten kreator tadi luar biasa. Ya. Cinta benar dengan pekerjaan gitu ya. Terima kasih Bu, Bapak atas waktunya. Kami nanti malam ada jadwal lagi yang itu tadi pentas ini ya. Pentas ini kami tampilkan kalau nanti ada waktu bisa juga. Kemudian besok kami tetap mampir juga ke salah satu desa wisata yang ada di sini. Kita kami jadwalkan. Kemudian kami pamit ke Lampung, pulang ke Lampung. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa diskon. Ini ada satu. Ini promosi satu. Iya. Bapak, ini Bapak satu. Video potensi serta kita. Ini adalah batik kayu dari desa-wisata Krefeld. Ini batik itu bukan cuma di kain, jadi di kayu. Ini ada di desa wisata Krefeld. Kalau besok ada waktu bisa seperti itu. Terus ini itu potensi wisata kita. Ya pemirsa Davika TV, setelah mengikuti kegiatan diskusi di hari ketiga studi tiru, pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan jajaran dari masing-masing perwakilan Dinas Pariwisata. Ada Pak Ipung dan juga ada perwakilan dari Dinas Kebudayaan, ada dengan Pak Wahdi ya Pak ya. Ya,
Pin ngobrol-ngobrol saja ini seputar dengan kegiatan hari ini. Mungkin sebelum ke pertanyaannya mungkin ingin minta tanggapan mungkin dari Pak Ipung, mungkin boleh dari kedatangan rombongan dari Lampung Tengah ini seperti apa tanggapannya? Ya, jadi terima kasih sahabat saudara dari Lampung Tengah sudah berkenan hadir di Bantul. Jadi ini menambah persaudaraan, menambah keakraban. Jadi sehingga nanti kita bisa kerjasama bareng, entah apapun bentuknya. Suatu saat kami yang main gantian kasarnya ke Lampung Tengah, atau nanti ada teman-teman pelaku wisata, pelaku ekraf dari Lampung Tengah bisa datang juga ke Bantul lagi. Begitu, Mbak. Baik, kalau untuk kegiatan hari ini mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, diskusi tentang apa sih sebetulnya untuk agenda hari ini? Jadi kalau hari ini tadi ada diskusi tentang pariwisata, kemudian terkait dengan pemasaran, terkait dengan destinasi, desa wisata, kemudian diskusi tentang kebudayaan, tentang kepemudaan seperti itu. Dan kami tadi bertiga dari pariwisata, dari Dinas Kundo Kabudayaan, dan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pendidikan seperti itu yang bersama-sama menemui sahabat saudara dari Lampung Tengah. Baik, tadi sempat melihat juga ada hadir dari Dinas Kebudayaan, ada Pak Wahadi juga hadir. Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja Pak, mungkin apa peran Dinas Kebudayaan mungkin dalam topik yang dibahas diskusi tadi dalam dunia pariwisata sendiri seperti apa Pak? Iya, memang kami dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Bantul tadi itu di sini kami mempunyai peran tentang pertukaran beberapa event. Dari beberapa event, kalau di Bantul itu eventnya ada beberapa bentuk-bentuk kesenian yang kami sajikan dari kelompok masyarakat sendiri dan juga oleh masyarakat sendiri, dan itu hubungan kami dengan Dinas Pariwisata. Kami sebagai produk seni dan budayanya, kemudian Dinas Pariwisata sebagai pemasarannya. Gitu. Artinya saling bekerja sama antara dinas yang satu dengan yang lainnya ya Pak. Jadi ibaratnya kalau pariwisata dan kebudayaan itu sebuah mata uang. Jadi ada dua sisi mata uang, kalau yang satu tidak berfungsi atau hilang ya berarti tidak berjalan atau tidak hidup seperti itu. Kami saudara dalam memajukan dan menarik orang untuk datang ke Bantul. Ya. Saya tertarik sekali di Kabupaten Bantul ini disebut salah satunya sebagai kota gerabah. Artinya banyak sekali tidak hanya mungkin gerabah yang saya sempat beberapa hari mengulik di sini, banyak sekali wisata-wisata yang disuguhkan di sini. Namun mungkin faktor-faktor apa saja Pak sehingga Kabupaten Bantul bisa sangat terkenal dengan wisatanya seperti itu? Ya. Jadi memang salah satu produk yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda adalah gerabah. Ini diproduksi di Desa Wisata Kasongan. Jadi siapapun bisa datang ke sana dari TK sampai orang tua, datang kemudian membuat gerabah dan nanti itu dibawa pulang. Tetapi tidak hanya gerabah, ada desa wisata batik, entah baik batik kain, batik kayu, yang siapapun datang ke tempat atau ke desa wisata itu belajar membatik dan hasilnya dibawa pulang sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa ketika berkunjung ke Bantul. Ini menarik karena memang membuat orang sedikit terlepas dari ketergantungan HP yang selalu individual. Karena ketika harus membatik dan membuat gerabah itu butuh konsentrasi yang luar biasa, karena sedikit hilang konsentrasi aja kemudian sudah merubah bentuk yang rencananya dibuat. Seperti itu. Baik, mungkin terakhir saya ke Pak Wahadi, dari kedatangan rombongan dari rekan-rekan dari Lampung Tengah, mungkin apa hal yang ingin disampaikan atau mungkin harapan untuk pariwisata yang ada di Lampung Tengah dari hasil diskusi tadi? Iya, kami dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul itu kami sangat terkesan kehadiran rekan-rekan saudara-saudara saya yang dari Lampung Tengah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang dilihat, dirasakan, kemudian juga dialami di Bantul sini, mudah-mudahan bisa berkesan kepada saudara-saudara kami yang di Lampung dan juga bisa diterapkan untuk memajukan pariwisata dan juga budaya-budaya yang ada
di Kabupaten Bantul diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah, dan itu kami berharap hal seperti itu kita semoga dapat selalu bekerja sama, saling mendukung antar daerah kita masing-masing, terutama antara Lampung sama dengan Bantul gitu Mbak. Terima kasih banyak Pak Wahadi juga Pak Ipung untuk perbincangannya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga sesuai dengan harapan kita semua agar wisata di Indonesia bisa dikenal di seluruh mancanegara. Ya demikianlah untuk pemirsa Davika TV. Terus ikuti perjalanan saya hanya di liputan khusus Davika TV. Ya pemirsa Davika TV, pada kali ini saya berkesempatan untuk berbincang juga dengan Kepala Dinas dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dengan Pak Abdi ya Pak ya. Apa kabar Pak? Baik Mbak, terima kasih. Iya, luar biasa sekali untuk agenda studi tiru hari ini sudah berjalan di hari ketiga Pak. Untuk hari ketiga ini seperti apa mungkin kegiatan yang berjalan yang baru saja dilakukan Pak? Terima kasih Mbak atas waktunya untuk memberikan kesempatan kami menyampaikan hal-hal yang kami lakukan di hari ini. Baiklah, barusan saja kami selesai Mbak di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul. Acara tadi berjalan kurang lebih 2 jam. Di situ tadi sama oleh pemerintah Kabupaten Bantul kami difasilitasi untuk bertemu dengan hampir 4 dinas sekaligus. Karena di sini ternyata ada dinas-dinas yang benar-benar khusus menangani kebudayaan. Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi tadi hampir seluruh bidangnya menjelaskan program-program yang unggulan di sini seperti desa wisatanya, kemudian ada juga ternyata di balik desa wisata itu ada pendapatan asli daerah yang sampai dengan 40 miliar 1 tahun. Ini jadi pembelajaran bagi kami untuk kita baca potensi-potensi yang ada di Lampung Tengah untuk kita terapkan. Baik, ini menarik sekali studi tiru yang dilakukan. Ini telah berlangsung, rencananya akan dilangsungkan kurang lebih 5 hari ya Pak ya. Tapi kenapa mungkin dilakukannya studi tirunya di daerah Kabupaten Bantul Pak? Mungkin ada alasan tersendiri Pak? Baiklah, begini diputuskan di Kabupaten Bantul tentu saja melalui analisa panjang. Seperti kita ketahui tadi, seperti saya sampaikan ulas sedikit tadi, Kabupaten Bantul di sini sudah terbentuk 50 desa wisata. 50 desa wisata ini berjalan, Bu. Kemudian tempat wisata-wisata tersebut selain desa wisata ini menghasilkan PAD tadi yang saya sampaikan 40 miliar dari sektor wisata. Kemudian seperti kita ketahui juga di sini banyak sekali ekonomi kreatif, ada batik. Bahkan batik itu baru kita ketahui bersama tadi juga bukan hanya di baju. Batik itu ternyata diaplikasikan di kerajinan-kerajinan kayu. Jadi ke depan juga itu juga bisa batik-batik Lampung ini diaplikasikan di gambar-gambar di tempat-tempat tisu juga seperti itu kira-kira. Jadi putusannya di sini karena banyak hal, Bu. Salah satunya itu. Karena menjadi salah satu juga ikon kota gerabah juga mungkin kita jadi alasannya sangat banyak pertimbangan juga artinya memilih kota ataupun Kabupaten Bantul ini. Namun berikutnya adalah untuk studi tiru yang dilakukan pada 5 hari ke depan ini rencananya apakah ada fokus-fokus tertentu mungkin Pak yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Tengah? Ya, tentu saja ada fokus-fokus tertentu. Ada salah satu juga yang menjadi satu kebanggaan kita selain studi tiru ini kami adalah tim penguatan promosi wisata. Di sini juga kami akan menampilkan seni tari kebanggaan kita Lampung Tengah. Apa kebanggaan kita bersama Lampung Tengah? Seni tari ini harus dibudayakan. Bahkan hari ini kita berani menampilkan. Ini bukan hasil instan, ini hasil latihan. Kita bawa juga tim, kita bawa juga alat-alat. Jadi ini patut kita apresiasi juga, bukan hanya di Lampung. Kami berharap juga warga-warga Lampung yang ada di Yogyakarta bisa melihat juga malam ini. Baik, artinya nanti akan ada penampilan dari tari kesenian Lampung sendiri ya, di Bantul sendiri. Baik Pak, selama kurang lebih 3 hari saya mengikuti kegiatan studi tiru yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Lampung Tengah dan antusias dari rombongan sendiri itu sangat luar biasa mengikuti studi tiru yang sangat menarik sekali untuk
pembelajaran yang dilakukan. Namun setelah pulang dari sini mungkin apa langkah ataupun rencana yang akan dilakukan oleh Disporapar sepulang dari sini mungkin Pak? Kita pahami rekan-rekan bahwa disuarakan oleh hampir seluruh masyarakat Lampung Tengah harapan bahwa kita memiliki tempat wisata unggulan, kita memiliki atlet-atlet yang baik, tentu saja sangat tinggi. SDM perlu dibangun. Kami niatkan belajar ke sini benar-benar niat untuk meningkatkan kemampuan kami. Salah satu langkah awalnya kita tingkatkan kemampuan. Setelah itu kita aplikasikan. Mudah-mudahan Lampung Tengah lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan. Itu harapan kami. Mungkin boleh sekali lagi disampaikan kepada masyarakat mungkin terkait dengan harapan dari Disporapar Kabupaten Lampung Tengah untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti apa Pak? Baiklah, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 8 destinasi wisata unggulan. Dari 8 ini sudah berjalan dengan baik. Ke depan tentu saja kami akan fokuskan belajar dari beberapa tempat yang sudah kami kunjungi. Mereka untuk membangun suatu tempat wisata, mereka berfokus dulu ke beberapa tempat. Kalau dia ada banyak wisata yang sudah ada, yang dipilih yang paling strategis, dibimbing dengan baik sampai dia go nasional, bisa layak benar-benar dikunjungi nasional. Diberikan fasilitas-fasilitas yang desa wisata tadi harus ada homestay, ada rumahnya. Ya, jadi seperti itu. Kita akan fokuskan di desa-desa, di 2 desa yang kita sudah tetapkan yang ada curugnya, rencananya kami di Lampung Tengah ada Curug 7 dan Curug Lestari. Kita akan benar-benar fokuskan pelatihan ke sana. Itu langkah-langkah strategis untuk pengembangan wisata kita. Baik, terima kasih banyak Pak Abdi untuk wawancaranya. Demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Kadis Disporapar Kabupaten Lampung Tengah. Terus saksikan program lainnya hanya di Davika TV.